Akhirnya terkena karma, Bahrain dipermalukan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, gol dianulir, pemain di kartu merah. Kekalahan telak Bahrain dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 disertai insiden dramatis, gol dianulir, dan pemain Bahrain diusir wasit. Apa yang sebenarnya terjadi dalam laga penuh kontroversi ini? Simak detailnya di sini. Shin Tae-yong minta pemain timnas Indonesia nikmati pertandingan lawan Jepang, jangan sampai menyesal. Shin Tae-yong memberikan pesan khusus untuk para pemain timnas Indonesia sebelum menghadapi Jepang. Apa yang diinginkan pelatih asal Korea Selatan itu agar timnas Garuda bisa tampil maksimal? Temukan pesan lengkapnya di sini. Erick Thohir bicara peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kami optimis, tapi tantangannya berat. Erick Thohir membuka suara soal peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya optimis meskipun tantangannya besar? Temukan penjelasan lengkapnya dalam artikel ini. Bintang Jepang kagum dengan kemajuan timnas Indonesia. Mereka akan jadi kekuatan baru di Asia. Pujian hangat datang dari bintang sepak bola Jepang yang menilai sepak bola Indonesia semakin berkembang pesat. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu menarik perhatian? Simak wawancara penuh dengan sang bintang di artikel ini. Breaking news, timnas Indonesia segera kedatangan 2 bek naturalisasi, sudah bertemu dan salaman dengan Pak Erick Thohir. Kabar menggembirakan datang dari timnas Indonesia. 2 bek naturalisasi siap bergabung setelah melakukan pertemuan dengan Erick Thohir. Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut dan bagaimana mereka akan memperkuat lini pertahanan Indonesia? Simak detailnya di sini. Bang J semangatnya berapi-api, bek timnas J Itzes yakin timnas Indonesia punya peluang kalahkan Jepang. Kami tahu cara menang melawan tim terkuat di Asia. J Itzes mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Jepang, salah satu tim terkuat di Asia. Apa yang membuatnya percaya diri? Simak strategi dan analisis lengkapnya dalam artikel ini. Hasil mengejutkan Australia versus Arab Saudi dan kalahnya Bahrain. Apakah timnas Indonesia akan meroket ke peringkat 2? Australia dan Arab Saudi hanya bermain imbang, sementara Bahrain menderita kekalahan. Semua ini membuka peluang emas bagi timnas Indonesia untuk naik ke peringkat 2. Apakah Indonesia akan memanfaatkan momen ini untuk menggeser posisi rival-rivalnya? Temukan jawabannya dalam artikel ini. Hajime Moriyasu targetkan kemenangan lawan timnas Indonesia dan Piala Dunia 2026. Apa strategi Jepang? Hajime Moriyasu memiliki target besar menang melawan timnas Indonesia dan memastikan Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana dia mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi Garuda? Temukan analisis strategi Jepang dalam artikel ini. Jika timnas Indonesia kalahkan Jepang, Malaysia, dan Vietnam bisa terancam. Begini penjelasannya. Kemenangan Indonesia atas Jepang dapat mengubah peta persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berpotensi merugikan Malaysia dan Vietnam. Apa yang membuat hasil ini begitu krusial bagi tim Asia Tenggara? Baca selengkapnya di artikel ini.
sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Akhirnya terkena karma, Bahrain dipermalukan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, gol dianulir, pemain di kartu merah. Kekalahan telak Bahrain dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 disertai insiden dramatis, gol dianulir, dan pemain Bahrain diusir wasit. Apa yang sebenarnya terjadi dalam laga penuh kontroversi ini? Simak detailnya di sini. Timnas Bahrain harus menelan kekalahan saat bertemu Cina pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, (14/11/202). Pada kesempatan ini, Bahrain berhasil menguasai jalannya laga sejak menit awal. Tim tuan rumah lalu memperoleh peluang pertama melalui tendangan bebas Komail Al-Aswad. Hanya bola hasil tendangan bebas Komail masih bisa dimentahkan pemain bertahan Cina. Cina harus kehilangan Li Lei pada menit ke-20 karena cedera. Posisi Li Lei lalu digantikan oleh Hu Hetao. Bola hasil tendangan Mahdi Abdul Jabbar masih melebar tipis di sisi kanan gawang Cina pada menit ke-29. Belum ada gol, skor 0-0 menutup babak pertama. Cina hampir saja menjebol gawang tim tuan rumah pada menit ke-52. Berawal dari sepakan pojok Su Haoyang, bola yang datang mampu ditanduk oleh Chow Yuning. Namun bola hasil tandukan Chow Yuning masih membentur tiang gawang Bahrain. Penyelamatan gemilang dilakukan oleh kiper Cina, Wang Dalei, pada menit ke-76. Wang Dalei mampu menahan bola hasil tandukan Ibrahim Al-Khatal. Bola hasil tendangan Mahdi Al-Humaidan pada menit ke-85 melambung tipis di atas gawang Cina. Tim tuan rumah berhasil mencetak gol pada menit ke-87. Gol tersebut berawal dari umpan lambung Al-Malood. Bola yang datang mampu dikontrol dengan baik oleh Ali Haram. Namun, gol tersebut harus dianulir. Wasit VAR menilai posisi Ali Haram offside sebelum terjadi gol. Cina secara mengejutkan justru berhasil membobol gawang pada menit ke-1. Chow Suning yang berdiri bebas di kotak penalti tanpa kesulitan menaklukkan Ibrahim Lutfallah. Malapetaka bagi Bahrain, tak sampai di situ. Walid Al-Hayam diganjar kartu merah setelah melanggar penyerang Cina pada menit ke-8. Timnas Cina berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Hasil ini tentu seperti sebuah karma bagi Bahrain karena merebut kemenangan Timnas Indonesia pada Oktober lalu secara kurang adil. Seperti yang diketahui, Bahrain kala itu mencetak gol penyama kedudukan setelah dapat bantuan wasit. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Shin Tae-yong minta pemain Timnas Indonesia nikmati pertandingan lawan Jepang, jangan sampai menyesal. Shin Tae-yong memberikan pesan khusus untuk para pemain Timnas Indonesia sebelum menghadapi Jepang. Apa yang diinginkan pelatih asal Korea Selatan itu agar Timnas Garuda bisa tampil maksimal? Temukan pesan lengkapnya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pesan khusus buat anak asuhnya jelang lawan Jepang agar pertandingan ini tak ada penyesalan nantinya. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Jumat (14 November 2024). Ini menjadi laga penting buat Timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi peluang tim merah putih lolos ke putaran selanjutnya masih terbuka lebar.
Hal ini karena Arab Saudi sukses menahan imbang Australia 0-0 dalam laga grup C di Stadion Melbourne Rectangular, Melbourne, Kamis (14 November 2024). Dengan hasil ini semua tim yang berada di grup C masih memiliki peluang besar karena poin yang dikumpulkan tak berbeda jauh kecuali Jepang. Jepang memang menjadi tim yang belum pernah terkalahkan dalam putaran ketiga ini. Tim berjulukan Samurai Biru itu memimpin puncak klasemen dengan mengemas 10 poin dengan catatan menang 3 kali dan imbang sekali. Untuk itu pertandingan melawan Jepang ini tak akan menjadi laga mudah buat skuad Garuda. Shin Tae-yong pun mengakui pertandingan melawan tim terkuat di Asia ini tak akan mudah. Namun, ia menekankan kepada Jay Itzes dan kawan-kawan agar menampilkan yang terbaik agar tak ada yang disesali nantinya. Pastinya besok akan jadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang lawan Jepang di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis (14 November 2024). Namun semua pemain termasuk saya ingin menjadikan laga ini sebagai laga yang tidak disesali setelah selesai, ucapnya. Hasil pertandingan tidak ada yang tahu pastinya, itulah plan pertandingan dari saya. Lebih lanjut saat ditanya terkait pesan apa yang diberikan kepada para pemain timnas Indonesia jelang melawan tim peringkat ke-15 dunia tersebut. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengatakan bahwa ia hanya ingin para pemainnya bisa menikmati permainan. Tentu dengan harapan skuad Garuda tetap menampilkan yang terbaik agar tidak ada yang disesali setelah pertandingan nantinya. Selalu saya katakan kepada para pemain, nikmati saja segala sesuatu, tuangkan yang kalian miliki saat bertanding, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengaku tak ingin memberikan tekanan kepada para pemain. Untuk itu, ia lebih menginginkan para pemainnya tetap fokus dalam pertandingan melawan jelang nantinya. Jadi, daripada memberi tekanan kepada para pemain, saya membiarkan pemain fokus pada pertandingan, tegas Shin. Para pemain kita saat ini juga sudah lebih fokus. Dengan kemauan tinggi seperti sekarang dan kesatuan mereka, pasti akan bisa memberi hasil yang baik. Menurut Shin, daripada memberikan tekanan tinggi kepada para pemain, ia ingin anak asuhnya bisa termotivasi sendiri. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's pay. Erick Thohir bicara peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kami optimis, tapi tantangannya berat. Erick Thohir membuka suara soal peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya optimis meskipun tantangannya besar? Temukan penjelasan lengkapnya dalam artikel ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali bicara terkait peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sebagai informasi, peringkat 2 teratas di grup C bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke babak selanjutnya. Dua tim yang berada di peringkat terbawah dipastikan tersingkir. Sejauh ini, timnas Indonesia masih tercecer di urutan kelima. Tim asuhan Shin Tae-yong tercatat mengumpulkan 3 poin dari 4 laga. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa target untuk timnas Indonesia adalah meraih minimal 15 poin.
Erick Thohir percaya poin tersebut dapat mengantarkan timnas Indonesia mengunci posisi 4 besar dan berhak melaju ke babak selanjutnya. Kita fokus saja. Kan targetnya kemarin 15 dalam kurung poin, kemarin tangga targetnya 15, nah kemarin dari game baru ada 4 game 3 poin. Ya kalau ternyata beberapa game depan kita menang-menang ya posisi 3 hingga 4 masih dimungkinkan kita coba, kata Erick Thohir. Sementara itu, timnas Indonesia harus menghadapi tantangan berat di bulan November ini. Bagaimana tidak? Skuad Garuda harus melawan 2 negara langganan Piala Dunia yakni Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia ditantang Jepang pada 15 November 2024. Rafael Struijk DKK lalu melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kabar baiknya 2 laga tersebut digelar di kandang timnas Indonesia yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bintang Jepang kagum dengan kemajuan timnas Indonesia. Mereka akan jadi kekuatan baru di Asia. Pujian hangat datang dari bintang sepak bola Jepang yang menilai sepak bola Indonesia semakin berkembang pesat. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu menarik perhatian? Simak wawancara penuh dengan sang bintang di artikel ini. Penyerang andalan Jepang Takumi Minamino angkat bicara soal perkembangan sepak bola Indonesia jelang lawan skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan bintang Liverpool FC tersebut bakal jadi andalan Hajime Moriyasu untuk membobol gawang timnas Indonesia pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat dalam kurung 15 November 2024. Minamino selalu jadi andalan samurai biru di lini depan. Pemain AS Monaco tersebut selalu diturunkan oleh Hajime Moriyasu di 4 laga ronde ketiga. Dirinya menyumbang 2 gol untuk Jepang di ronde ketiga. 2 gol tersebut tercipta saat menantang Cina di laga perdana, tetapi masih puasa gol di 3 laga berikutnya. Timnas Indonesia kemungkinan bakal jadi korban Minamino berikutnya. Meski begitu, mantan pemain Liverpool tersebut memuji setinggi langit antusiasme Indonesia sebagai tuan rumah. Pasalnya, antusiasme sepak bola di Indonesia sangatlah tinggi. Sesi latihan tim Jepang jadi yang paling dinanti warga Indonesia saat ini, meski sempat digelar tertutup. Seluruh tiket pertandingan timnas Indonesia versus Jepang juga sudah habis terjual. Takumi Minamino juga memuji timnas Indonesia dan liga domestik di tanah air yang juga berkembang pesat sejauh ini. Saya dengar stadion akan penuh sesak besok, ujar Minamino. Dan negara ini adalah salah satu negara terpopuler di liga dan tim nasional saat ini. Lanjutnya, Minamino bakal terus berjuang untuk mempersiapkan laga lawan timnas Indonesia. Pemain 28 tahun tersebut berharap skuad Samurai Biru tidak terbawa atmosfer supporter di GBK. Pemilik 63 caps bersama Samurai Biru tersebut ingin rekan setimnya bisa berjuang dengan kekuatan sendiri. Jadi kami harus berjuang dengan kecepatan kami sendiri, ujar Minamino. Dan tidak terhanyut oleh atmosfer itu, lanjutnya. Minamino menegaskan bahwa Samurai Biru bakal tampil agresif sejak awal lawan timnas Indonesia. Dirinya tak mau Jepang tampil menunggu saat menantang tim asuhan Shin Tae-yong. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance. Breaking news, Timnas Indonesia segera kedatangan 2 bek naturalisasi, sudah bertemu dan salaman dengan Pak Erick Thohir. Kabar menggembirakan datang dari Timnas Indonesia. 2 bek naturalisasi siap bergabung setelah melakukan pertemuan dengan Erick Thohir. Apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut dan bagaimana mereka akan memperkuat lini pertahanan Indonesia? Simak detailnya di sini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, proses naturalisasi 2 pemain baru dimulai. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia, khususnya bagi para penggemar Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengumumkan langkah penting dalam proses naturalisasi 2 pemain asing yang diproyeksikan untuk memperkuat skuad Timnas U20 Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Tim Geupens dan Dion Marks, 2 bek potensial yang siap bergabung dengan tim Garuda. Tim Geupens, pemain asal Belanda yang kini bermain untuk klub Emmen, serta Dion Marks, yang saat ini memperkuat klub Nijmegen, memang telah menjadi incaran pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Sebelumnya, Indra Syafri sudah mengungkapkan bahwa proses naturalisasi kedua pemain ini sedang berlangsung dan mereka direncanakan tiba di Indonesia pada tanggal 14 November 2024. Pada Kamis 14 November 2024, teka-teki tersebut akhirnya terungkap. Erick Thohir mengunggah foto dirinya yang sedang bersalaman dengan Tim dan Dion, yang menandakan bahwa proses naturalisasi mereka resmi dilanjutkan. Bersama Dion Marks dan Tim Geupens, pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela Timnas U20 Indonesia hingga Timnas Senior, tulis Erick Thohir dalam unggahannya. Langkah ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi para penggemar Timnas Indonesia. Karena kehadiran kedua pemain ini akan semakin memperkuat lini pertahanan Timnas, khususnya di level U20 yang sedang mempersiapkan diri untuk berbagai kompetisi internasional. Dengan komitmen mereka untuk membela tanah air, baik di level U20 maupun Timnas Senior. Penggemar sepak bola Indonesia tentu semakin berharap akan prestasi gemilang yang bisa diraih oleh Timnas Indonesia ke depannya. Semoga kehadiran Tim Geupens dan Dion Marks semakin memberikan warna baru dalam perjalanan Timnas Indonesia menuju kejayaan. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently. Bang J semangatnya berapi-api, bek Timnas J Idzes yakin Timnas Indonesia punya peluang kalahkan Jepang. Kami tahu cara menang melawan tim terkuat di Asia. J Idzes mengungkapkan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Jepang, salah satu tim terkuat di Asia. Apa yang membuatnya percaya diri? Simak strategi dan analisis lengkapnya dalam artikel ini. Kapten Timnas Indonesia J Idzes menegaskan bahwa skuad Garuda masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Jumat (15 November 2024). Di atas kertas, Jepang memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan tim tuan rumah. Ini karena tim berjulukan Samurai Biru tersebut saat ini menempati ranking ke-15 FIFA atau nomor 1 di Asia. Untuk itu, tim asuhan Hajime Moriyasu ini jauh lebih diunggulkan dari skuad Garuda. Apalagi dalam putaran ketiga ini.
Jepang masih menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum pernah terkalahkan. Wataru Endo dan kawan-kawan telah mengalahkan Cina 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. Setelah itu dalam laga keempat grup C mereka ditahan imbas Australia di kandang dengan skor 1-1. Berbeda dengan timnas Indonesia yang baru hanya meraih 3 poin. Situasi ini tentu saja membuat timnas Indonesia tak akan menghadapi laga yang mudah karena Jepang juga dihuni banyak pemain bagus. Saat banyak pihak memprediksi skuad Garuda bakal menelan kekalahan dari Jepang, Jay Itzes cukup percaya diri bahwa timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bisa membuat kejutan. Tentu saja saya setuju dengan coach, Jepang adalah lawan yang berat dan nomor 1 di Asia, ujar Jay Itzes. Namun bukan berarti kita tidak punya kesempatan, kami punya kesempatan, ucapnya. Pemain berusia 24 tahun tersebut menekankan bahwa ia percaya dengan kualitas tim merah putih saat ini. Pemain Venezia FC tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia punya kesempatan untuk menang. Menurutnya, ini bisa terjadi karena tim merah putih bakal bermain di kandang dan mendapat dukungan langsung dari supporter di SUGBK. Ia menilai dengan atmosfer luar biasa yang bisa diberikan supporter di stadion nantinya dipercaya bisa membawa tim merah putih membuat kejutan. Hal ini karena Jay Itzes juga percaya timnas Indonesia bakal memberikan yang terbaik melawan Jepang nantinya. Saya percaya pada tim kami, pada kemampuan kami, kayak Jay Itzes. Jadi kami akan coba mengerahkan semuanya besok, apalagi kami akan bermain di kandang dengan atmosfer SUGBK, tegasnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Hasil mengejutkan Australia versus Arab Saudi dan kalahnya Bahrain. Apakah timnas Indonesia akan meroket ke peringkat 2? Australia dan Arab Saudi hanya bermain imbang, sementara Bahrain menderita kekalahan. Semua ini membuka peluang emas bagi timnas Indonesia untuk naik ke peringkat 2. Apakah Indonesia akan memanfaatkan momen ini untuk menggeser posisi rival-rivalnya? Temukan jawabannya dalam artikel ini. Alam seperti menyetujui bahwa saat ini adalah momennya bagi timnas Indonesia untuk naik ke peringkat 2 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan skenario skuad Garuda terbang dari peringkat 5 ke 2 pada matchday 5 grup C. Secara luar biasa, syarat-syarat dari luar timnas Indonesia yang diperlukan terpenuhi pada Kamis (14 November 2024). Indonesia butuh Australia dan Arab Saudi bermain imbang di Melbourne. Kebutuhan itu terwujud di mana duel Australia versus Arab Saudi menghasilkan skor 0-0. Syarat berikutnya yang dibutuhkan timnas Indonesia adalah Bahrain tidak mengalahkan Cina dengan hasil imbang, menjadi yang paling ideal bagi pasukan Sintayong. Hasil paling ideal memang tidak terwujud, tetapi Bahrain benar-benar gagal mengalahkan Cina. Tim tuan rumah Bahrain bahkan dikalahkan Cina 0-1 di Rifah. Alam seperti tidak mengizinkan Bahrain menang karena tim tuan rumah sebetulnya sempat mencetak gol pada menit ke-87 lewat Ali Haram. Namun peninjauan VAR menganulir gol itu di mana Haram sudah terkena offside. Cina malah kemudian mencetak gol di menit ke-1 via Chao Yuning. Hasil-hasil yang didapatkan 4 tim rival ini membuat konstelasi klasemen jadi menguntungkan timnas Indonesia. Jepang masih di puncak klasemen dengan 10 poin, diikuti Australia 6 poin, Arab Saudi 6 poin, Cina 6 poin, Bahrain 5, dan Indonesia 3 poin. Sintayong sendiri gembira melihat Australia dan Arab Saudi hanya bermain seri 0-0.
Dengan pertandingan Australia dan Arab Saudi yang berakhir imbang 0-0, jadinya situasi grup C ini tidak akan bisa diprediksi sampai akhir, ujar Shin. Karena belum ada tim selain Jepang yang menunjukkan hasil baik sejauh ini, kata juru taktik asal Korea Selatan ini. Situasi ini sesuatu yang positif buat Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia saat ini memang menjadi juru kunci klasemen. Tetapi mereka bisa tiba-tiba melesat ke peringkat 2. Namun syarat yang terakhir harus dipenuhi oleh skuad Garuda sendiri. Syarat itu adalah meraih kemenangan atas Jepang pada Jumat dalam kurung 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bukan sekadar menang, tetapi skuad Garuda harus bisa mengungguli Samurai Biru minimal dengan selisih 2 gol. Hasil itu akan membuat JITZES DKK punya 6 poin, lebih banyak dari Bahrain dan sama dengan Australia, Arab Saudi, serta Cina. Tetapi Indonesia bakal punya selisih gol plus 1 yang lebih bagus daripada Arab Saudi negatif 1 hingga 1 negatif 8. Selisih gol Indonesia akan sama dengan Australia, tetapi tim merah putih unggul dalam jumlah gol memasukkan. Dengan begitu, timnas Indonesia akan langsung melewati Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia untuk menempati peringkat 2 grup C. Setelah alam memilih hasil imbang 0-0 untuk duel Australia versus Arab Saudi dan 0-1 untuk Bahrain versus Cina. Akankah jalan Indonesia untuk menang atas Jepang dengan selisih minimal 2 gol juga terbuka? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Hajime Moriyasu targetkan kemenangan lawan Timnas Indonesia dan Piala Dunia 2026. Apa strategi Jepang? Hajime Moriyasu memiliki target besar menang melawan Timnas Indonesia dan memastikan Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana dia mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi Garuda? Temukan analisis strategi Jepang dalam artikel ini. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan bahwa ada 2 target yang dibidiknya dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia. Pertama, ia menginginkan Timnas Jepang bisa bermain percaya diri melawan Timnas Indonesia. Kedua, pelatih berusia 56 tahun itu ingin membawa Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang akan menjalani laga tandang melawan Timnas Indonesia pada pertandingan kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat dalam kurung 15 November 2024. Kata Hajime Moriyasu, peluang Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sangat besar. Jepang saat ini duduk di posisi pertama klasemen sementara grup C dengan mengemas 10 poin. Tim berjulukan Samurai Biru itu menang atas Cina, Arab Saudi, dan Bahrain, serta bermain imbang kontra Australia. Jepang tinggal membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk mengunci 1 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Perlu diketahui ada 6 negara dari 3 grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari putaran ketiga ini. Kami mempunyai pemain dan staf pelatih yang sangat luar biasa. Kami bisa sampai di sini karena supporter Jepang sangat mendukung kami. Target kami sekarang menjadi juara grup C dan lolos ke Piala Dunia 2026, kata Hajime Moriyasu. Untuk mewujudkan targetnya itu, terdekat Jepang harus mengalahkan Timnas Indonesia. Situasi ini tentu saja sulit bagi Jepang, mengingat Timnas Indonesia juga butuh kemenangan.
Target timnas Indonesia sekarang duduk di posisi ketiga atau keempat pada klasemen akhir grup C. Dengan begitu, timnas Indonesia berhak lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.